Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas mengerjakan hal-hal yang sering kali sulit dipahami oleh orang lain. Abu Nawas juga sering berinteraksi dengan khalayak umum, termasuk para pedagang, ilmuwan, dan bahkan penguasa. Pada suatu hari, Abu Nawas tengah berjalan di sekitaran kota. Ketika melewati sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah pasar, ia melihat sebuah peristiwa yang aneh. Di depan masjid itu berdiri orang asing berpenampilan mencolok dengan pakaian mewah dan membawa tas besar. Orang asing itu tampak sedang berbicara kepada beberapa orang yang tampaknya adalah pedagang pasar. "Apakah masjid ini mau dijual?" tanya orang asing itu dengan suara keras, seolah-olah tidak peduli dengan kerumunan yang ada di sekitarnya. Beberapa orang yang mendengar perkataan itu terkejut dan saling berpandangan. Mereka semua tahu bahwa masjid adalah tempat ibadah yang tak bisa diperjualbelikan. Salah satu seorang pedagang berani mendekati orang asing itu dan berkata, "Saudaraku, tidak ada yang bisa menjual masjid ini. Masjid ini adalah tempat suci. Tidak ada harga yang bisa ditentukan untuk itu." Namun, orang asing itu tetap pada pendiriannya. "Saya siap membayar harga berapapun untuk mendapatkan masjid ini. Berapa harga yang kalian inginkan? Saya hanya ingin membeli bangunan ini," katanya. Setelah mendengar percakapan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat segera mendekat. Ia tertarik dengan percakapan aneh yang tengah terjadi. Tanpa menunggu-nunggu lama, Abu Nawas bertanya kepada orang asing itu, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin membeli masjid ini?" Orang asing itu menoleh dan melihat Abu Nawas. Kemudian menjawab, "Ya, saya ingin membeli masjid ini. Saya sudah melihat banyak bangunan masjid dan saya yakin ini adalah tempat yang tepat untuk dijadikan investasi." Lalu Abu Nawas tersenyum lebar. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini dan memutuskan untuk bermain-main dengan orang asing tersebut. "Baiklah, kalau kamu benar-benar ingin membeli masjid ini, aku bisa membantu. Tetapi aku harus memberitahumu dulu bahwa harga masjid ini sangatlah tinggi. Bukan hanya bangunannya, tetapi juga semua tanah di sekitar masjid ini." Orang asing itu semakin tertarik. "Berapa harganya? Saya siap membayar dengan uang tunai." Abu Nawas pun berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Harga masjid ini adalah 1 juta dirham." Orang asing itu pun tampak terkejut. "Itu tidak masalah, saya memiliki uang. Jika kamu bisa menjual masjid ini untuk saya, aku akan membayar harga tersebut." Kemudian Abu Nawas kembali tersenyum, merasa senang karena bisa mengerjai orang asing itu. "Baiklah, kalau begitu mari kita ke dalam masjid dan urus semuanya." Mereka berdua masuk ke dalam masjid dan Abu Nawas mulai menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membeli masjid tersebut. Ia menggambarkan dengan penuh keyakinan bahwa masjid itu tidak hanya berupa bangunan,
tetapi juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi. Orang asing itu mendengarkan dengan seksama dan bahkan nampak terkesan. Namun pada saat yang tepat, Abu Nawas berbalik dan berkata, "Satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Untuk bisa membeli masjid ini, kamu harus mengikuti satu syarat terakhir." "Apakah syarat itu?" tanya orang asing semakin penasaran. "Yang harus kamu lakukan adalah," kata Abu Nawas sambil berbisik, "kamu harus menerima bahwa masjid ini tidak hanya terdiri dari bangunan, tetapi juga memiliki penghuni yang setia, para jemaah yang datang untuk beribadah setiap harinya. Kamu harus membeli waktu mereka, bukan hanya ruang fisik ini." Orang asing itu terdiam. Ia merasa kebingungan dan bertanya, "Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa membeli waktu orang-orang itu?" Lalu Abu Nawas menjawab, "Kamu tidak bisa membeli waktu mereka, karena waktu mereka adalah milik Tuhan. Mereka datang ke sini bukan untuk membeli, melainkan untuk beribadah. Dan begitulah seharusnya masjid ini tidak bisa dibeli oleh uang, karena keberadaannya lebih besar dari sekedar bangunan atau nilai material." Orang asing itu merasa malu, menyadari bahwa ia telah dibodohi oleh kecerdikan Abu Nawas. Lalu ia menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat orang asing itu berkata, "Aku mengerti sekarang. Aku tidak bisa membeli masjid ini. Terima kasih telah memberiku pelajaran yang berharga." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Itulah yang seharusnya kamu pelajari, saudaraku. Masjid ini bukanlah milik siapa-siapa, tetapi milik Tuhan dan umatnya. Kita hanya bisa menjaga dan merawatnya, bukan untuk menjualnya." Dengan itu, orang asing itu meninggalkan masjid dengan langkah gontai. Ia sadar bahwa ia telah berhadapan dengan seorang yang bijak, yang tak hanya cerdas, tetapi juga penuh hikmah. Kisah ini menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Abu Nawas kembali menjadi bahan perbincangan, dan banyak orang yang memuji kebijaksanaannya dalam memberikan pelajaran yang mendalam melalui kecerdasannya yang luar biasa. Bagi banyak orang itu, Abu Nawas bukan hanya seorang pelawak atau pemikir jenaka, tetapi juga seorang guru yang bijak dalam menyampaikan pesan-pesan moral. Tidak lama kemudian setelah kejadian itu, Abu Nawas dipanggil oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Sang Khalifah mendengar cerita tentang peristiwa yang terjadi di masjid, dan ia ingin bertanya langsung kepada Abu Nawas mengenai kisah tersebut. Khalifah ingin tahu bagaimana Abu Nawas bisa berpikir dengan begitu dalam menghadapi orang asing yang begitu terfokus pada materi. Lalu ketika bertemu dengan Abu Nawas, Harun al-Rasyid pun bertanya, "Abu Nawas, ceritakan padaku tentang kisahmu dengan orang asing itu. Apa yang membuatmu begitu bijaksana dalam memberikan pelajaran?" Abu Nawas dengan santainya menjawab, "Wahai Khalifah, terkadang kita terjebak dalam keinginan untuk memiliki segala sesuatu, bahkan yang seharusnya
tidak bisa dimiliki. Masjid adalah tempat yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena ia adalah tempat suci yang lebih besar dari dunia ini. Harun al-Rasyid pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, dunia ini terlalu sering terjebak dalam materi. Tetapi ada nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada itu. Dan sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan orang asing yang ingin membeli masjid menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bukan hanya mengenai kepintaran Abu Nawas, tetapi juga tentang nilai-nilai spiritual yang tak ternilai harganya. Begitulah kisah Abu Nawas yang mengajarkan kita bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Masjid adalah salah satunya, dan kearifan serta kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi persoalan itu akan selalu dikenang oleh banyak orang sepanjang masa. Semoga cerita ini bermanfaat. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih.